Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Ma'ruf dari Psikologi Islam kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai asbabun nuzul. Yang kita bahas ada 3, yakni yang pertama asbabun nuzul dan sejarah singkatnya. Yang kedua definisi daripada asbabun nuzul dan pembagian ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Dan yang ketiga adalah manfaat daripada mengetahui asbabun nuzul. Sebelumnya, hakikat diturunkannya Al-Quran adalah menjadi rujukan, menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia untuk memecahkan problem sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, Al-Quran dihadirkan untuk menjawab berbagai problem aktual yang dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika para mufasir bersepakat bahwa prosesi dalam penurunan Al-Quran di bumi dilakukan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, dan disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan konteks masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Sebagaimana yang telah diketahui, Al-Quran diturunkan persis di tengah-tengah masyarakat Arab pada 15 abad yang lalu. Misi Al-Quran sendiri adalah memperbaiki moralitas masyarakat Arab yang rusak dengan berdialog secara argumentatif atau akliyah dan bijak atau hikmah, sembari mengajak umat yang tak beradab atau jahiliyah menuju ke umat yang berkeadaban atau madaniyah. Lalu, apakah pemahaman terhadap Al-Quran pada masa sekarang ini masih harus mengikuti pola pemahaman dan penalaran seperti yang dilakukan oleh para intelektual, misalnya di masa salaf? Apalagi jika melihat penegasan beberapa ayat oleh Al-Quran sendiri dan juga beberapa pakar Al-Quran yang mengatakan bahwa meskipun Al-Quran diturunkan di tanah Arab dan berbahasa Arab, akan tetapi tidak serta konten atau kandungan yang ada dalam Al-Quran dimaksudkan hanya untuk orang-orang Arab, melainkan untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini atau secara universal. Dengan demikian, untuk memahami Al-Quran, seseorang tidak boleh hanya terpaku pada teks semata, akan tetapi juga pada konteks sosial di mana masyarakat itu berada. Salah satu komponen dasar dalam memahami Al-Quran adalah mengetahuinya dari sisi sosiohistorisnya. Dari sisi sosiohistoris sebuah ayat atau sebab ayat Al-Quran diturunkan, bahkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran tidak dapat diketahui tafsirannya dengan tanpa berpijak pada aspek-aspek sosiohistorisnya. Kajian tentang ilmu asbabun nuzul banyak ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Misalnya kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarkashi dan Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan dari Imam As-Suyuti. Yang kedua adalah definisi dari asbabun nuzul dan pembagian ayat yang memiliki asbabun nuzul. Di antara definisi asbabun nuzul yang disebutkan oleh para pakar Al-Quran adalah yang pertama, peristiwa yang melatari turunnya ayat pada saat itu. Definisi ini dikemukakan oleh Imam As-Suyuti. Yang kedua adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang bercerita tentang peristiwa sebagai penjelasan terhadap hukum dari peristiwa yang terjadi pada saat itu. Definisi ini disampaikan oleh Az-Zarqani, Muhammad Abu Syubah, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah
sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang melatari turunnya ayat atau surat, waktu turunnya, tempat turunnya, dan sebagainya. Definisi ini disampaikan oleh Khalid Abdullah Al-Aq. Dari semua definisi-definisi di atas, tampak bahwa asbabun nuzul merupakan respon dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi pada saat itu atau waktu turunnya ayat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi bisa berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat. Contoh suatu kejadian atau perbuatan yang tidak dianggap baik oleh agama adalah ada beberapa orang sahabat yang ketika itu mereka meminum arak, kemudian mereka mabuk. Nah, kemudian mereka melakukan sholat berjamaah. Kemudian salah seorang di antara mereka menjadi imam. Pada saat dia menjadi imam, dia keliru membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Nah, itu kan lamnya dibuang. Nah, berkaitan dengan kenapa lamnya dibuang, ya karena mereka sedang dalam keadaan mabuk ya. Berkaitan dengan kejadian ini, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dilihat dari ada dan tidaknya. Sebab yang melatari turunnya ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, mayoritas ayat-ayat Al-Quran turun tidak dilatari oleh peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul ini diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia tentang bagaimana akidah yang benar yang bisa mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Biasanya berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid dan keimanan. Yang kedua adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah adanya sebuah kejadian ataupun pertanyaan. Dalam ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, yang perlu digarisbawahi adalah turunnya wahyu Al-Quran tidak selalu bersamaan seketika itu juga dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Bisa saja antara peristiwa yang terjadi dengan turunnya ayat Al-Quran dipisah beberapa hari, bahkan pada masa yang relatif lama. Seperti dalam sebuah riwayat yang menceritakan beberapa orang Quraisy yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Ashabul Kahfi misalnya. Lalu beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, datanglah besok pagi kepadaku, aku akan menceritakannya. Keesokan harinya, wahyu atau ayat Al-Quran itu terlambat datang untuk menceritakan hal tersebut, dan Nabi SAW belum bisa menjawabnya. Setelah sekian lama menunggu penjelasan dari Allah, akhirnya turunlah ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit faqul asa ayyahdini rabbi aqrab min hadza rasyada. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Sebagai ayat ini menjelaskan sebagai pelajaran pada Nabi Muhammad SAW
dalam bertata krama ketika menghendaki sesuatu yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Kemudian adalah manfaat mengetahui daripada asbabun nuzul. Banyak sekali manfaat dari pengetahuan tentang asbabun nuzul ini, diantaranya adalah yang pertama, mengetahui hikmah dibalik penentuan hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan manfaat ini bisa dirasakan oleh muslim maupun non-muslim. Yang dirasakan oleh orang muslim, nantinya ia akan memiliki keimanannya bertambah dan dapat merealisasikan hukum-hukum Allah dan dapat mengamalkannya. Kemudian apa yang dirasakan oleh non-muslim? Yang dirasakan oleh non-muslim adalah ketika ia mengetahui penentuan hukum yang disyariatkan Allah melalui Al-Qur'an, maka akan mengantarkan dirinya kepada gerbang menuju keimanan. Dan dia akhirnya dapat mengetahui bahwasanya Islam itu bertujuan untuk menjaga dirinya, menjaga kemaslahatan manusia, dan tanpa didasari oleh keegoisan atau kesewenang-wenangan. Yang kedua adalah membantu dalam memahami sebuah ayat dan menghilangkan kerancuan pada ayat tersebut. Manfaat ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Wahidi dan Ibnu Taimiyah di awal tadi ya. Sebagai contoh pentingnya mengetahui asbabun nuzul dalam memahami suatu ayat adalah penafsiran daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Dari lafaz di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa seseorang boleh melakukan sholat ke arah mana saja yang ia inginkan dan tidak wajib untuk menghadap ke Baitullah, baik dilakukan di rumah maupun saat dalam perjalanan. Akan tetapi kalau dilihat dari latar belakang turunnya ayat ini, penafsiran seperti itu tidaklah benar, karena latar belakang ayat tersebut turun adalah menjelaskan tentang sholat sunnah ketika berada di dalam perjalanan atau orang yang sholat menghadap ke arah yang ia berijtihad tetapi ijtihadnya keliru. Dari sini sebuah ayat tidak sesuai dengan apa, dari sini teks sebuah ayat tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang diinginkan dari teks tersebut ketika diturunkan. Yaitu contoh dari sebagai contoh bagian kecil saja ya. Kemudian manfaat mengetahui asbabun nuzul adalah memudahkan hafalan, dan pemahaman pada hati seseorang yang mengetahui asbabun nuzul daripada sebuah ayat. Hal ini dikarenakan hubungan dari sebab adalah akibatnya, sebab akibat, dan hubungan dari beberapa hukum adalah dengan peristiwa-peristiwanya. Hubungan dari beberapa peristiwa adalah dengan individu, waktu, dan tempatnya. Semua itu adalah faktor yang bisa mendorong atas tetapnya suatu hal, memantapkannya dalam hati, dan memudahkan untuk mengingatnya ketika mengingat pada hal yang berada di sekitarnya. Ya mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.